biasa disebut dikenal dengan si Pamanda atau si Pamandar. Si dalam bahasa Mandar artinya saling, Manda itu artinya kuat. Ini menggambarkan bahwa wilayah Mandar berada di dua wilayah geografi, eh, yaitu wilayah pesisir dan wilayah pegunungan. Karena itu dia eh, saya kira cukup kaya eh, dari dua kombinasi eh, budaya, termasuk tentu budaya maritim. Nah, berdasarkan area wilayah itu eh, tidak salah kemudian banyak tulisan-tulisan yang menggambarkan baik itu eh, berupa cerita rakyat maupun lagu yang menggambarkan bahwa orang Mandar ini sangat dekat dengan kebudayaan maritim. Mandar dikenal karena keberaniannya membangun hubungan sosial melalui berbagai jalur, terutama melalui jalur maritim. Orang Mandar dikenal sebagai pelaut ulung sehingga mampu mengarungi lautan dan berlayar sampai ke berbagai daerah, termasuk ke Sumatera, ke Singapura, ke Sulawesi Tengah, ke Kalimantan dan sebagainya, bahkan juga ke Jawa. Hubungan ini juga tergambar dalam beberapa lagu daerah yang teksnya menceritakan tentang hubungan Mandar di beberapa wilayah sekitarnya. Termasuk juga wilayah budaya Kaili, kemudian eh, Kutai dan sebagainya. Menurut wawancara saya dengan Pak Halyadi ini sejarawan Universitas Tadulako eh, yang saya wawancarai pada Oktober 2023. Eh, Nama Teluk Tomini itu berasal dari kata Tomene, karena orang Kaili menyebut orang Mandar itu Tomene, yang kemudian menjadi Teluk Tomini. Ini sejalan dengan tulisan Pak Darmansa, ahli hadis di dalam Darmansa, Teluk Tomini berasal dari bahasa Mandar. Tau itu artinya mene. Jadi Tomini itu dari tau mene. Tau dan mene. Tau artinya orang, mene artinya naik atau baru datang. Ya, baru datang ini mungkin salah ketik. Beberapa nama kampung di Sulawesi Tengah itu juga mempunyai hubungan dengan wilayah Mandar. Selain itu, lagu-lagu Mandar juga banyak bercerita tentang suasana dan keriangan yang dilakukan saat menangkap ikan ataupun kesedihan ditinggal berlayar oleh sang kekasih, termasuk apa namanya lagu yang berkaitan dengan uh, apa berlayarnya orang Mandar ke Kaili tadi. Nah, Christian Pelras mengatakan bahwa sesungguhnya yang pelaut itu adalah orang Mandar. Orang Bugis itu adalah pedagang yang menggunakan media uh, sebagai pelaut, ya, menggunakan media perahu untuk berdagang. Jadi yang banyak menggunakan perahu itu pelautnya adalah orang Mandar. Kalau Lipner dan Muhammad Ridwan itu menuliskan nelayan Mandar telah mengembangkan teknologi, organisasi sosial, ritual untuk memperoleh penghidupan laut. Jadi memang wilayah kehidupan mereka itu banyak dari laut. Darmansa menjelaskan orang Mandar bila disebut Raja Laut tidak berlebihan. Kehadiran pelaut pedagang di Mandar di wilayah Teluk Tomini bukan hanya didorong oleh faktor ekonomi, tetapi menjadi penguasa lautan yang menjaga keamanan teluk. Gambaran ini menunjukkan bahwa orang Mandar, terutama yang hidup di daerah pesisir, sangat lekat dengan kehidupan laut, pelayaran, budaya bahari. Ya bisa mengunjungi, berlayar, merantau ke daerah lain di sekitarnya dengan media dan transportasinya adalah perahu. Karena itu adalah alat transportasi yang paling sering digunakan pada saat itu.
uh, jalan lewat, karena pada saat itu jalan lewat darat itu sangat terbatas aksesnya. Nah, karena masyarakat Mandar ini mempunyai kebiasaan berlayar, inilah menjadikan daerah ini sangat juga didatangi oleh beberapa penganjur agama Islam. Dalam tulisan Ibu Sastri itu mengatakan bahwa sejak beratus tahun silam nenek moyang orang Mandar sudah menjalin hubungan dengan orang Jawa. Mereka berlayar ke Jawa pada musim timur dan kembali pada musim barat. Oleh sebab itu banyak penganjur agama Islam datang dari Jawa itu ke wilayah Mandar. Nah, budaya maritim sendiri menurut Purnomo dalam Hanggani itu memungkinkan masyarakat memiliki sikap ulet, kerja keras, wirausaha, gotong royong, menghargai perbedaan dan cintakan lingkungan. Simpul budaya maritim menjadikan laut sebagai ruang dengan banyak fungsi, yaitu ruang hidup, ruang juang, tempat belajar, berkarya, bekerja, berolahraga, berkreasi, serta ruang mendidik masyarakat. Oleh karena itu, laut memiliki ruang fungsi yang luas dan menentukan budaya maritim. Ya, metode penelitiannya ya pendekatan fenomenologi. Saya tidak perlu terlalu bahas itu. Apa itu realitas sosial objektif? Apa realitas sosial ini terbagi atas 3: realitas sosial objektif, realitas sosial simbolik, dan realitas subjektif. Nah, gambaran umumnya bahwa lagu daerah Mandar banyak terinspirasi dari realitas sosial orang Mandar yang dekat dengan kebudayaan maritim. Itu karena suku Mandar yang berada di wilayah pesisir adalah sebagian besar adalah pelaut. Wilayah ini secara geografis bervariasi. Selain kontur, sebagian wilayahnya pegunungan, tapi sebagian wilayahnya juga adalah wilayah pesisir. Penduduknya tentu di pesisir itu didominasi oleh nelayan. Maka tidak salah jika pencipta lagu juga banyak terinspirasi dari situasi dan kondisi pelaut dan nelayan. Ada banyak pilihan-pilihan kata dalam lagu Mandar ini yang sangat lekat dan berkaitan dengan budaya maritim. Dominan lagu Mandar yang bercerita tentang laut, nelayan, suasana melaut, dan sebagainya. Namun dalam penelitian ini hanya akan dibahas 3 lagu yang berkaitan dengan realitas sosial dan kebudayaan maritim. Antara lain ada lagu namanya Soro-Soro Ngisau Karanjing. Ini tidak ditemukan nama pencipta, ya, dan akan dibahas dari sudut pandang realitas objektif, lagu Sumombal, dan ada lagu satu Burak Sendana. Nah, realitas sosial objektif adalah realitas sosial yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari dan sering dihadapi oleh individu sebagai fakta. Jadi realitas sosial objektif ini adalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, orang Mandar yang hidup di bagian pesisir sangat akrab dengan laut dan kehidupan nelayan. Sebab itu lagu-lagu berkaitan dengan kegiatan nelayan banyak ditemukan dalam masyarakat. Nah, lagu Soro-Sorong Saukaranjing ini juga kelihatannya ketika tidak dikenalkan kepada generasi muda, dia bisa saja punah. Karena saya hanya menemukan satu YouTube yang mengcover lagu ini, itu pun lagu ini apa namanya ada pada akun lagu Mandar Diolo. Diolo itu dahulu. Ya. Karya sastra daerah Mandar ini sangat diksinya sangat lekat dengan kata-kata yang berkaitan ikan, alat penangkap ikan, kegiatan menangkap ikan. Jadi ini lagunya. Soro-sorong ngisau karanjing. Sorong itu artinya dorong, tapi kalau saya mengartikan ini adalah bawalah, geserlah keranjang Anda
ke sana. Jadi lagu ini sangat riang sebenarnya musiknya. Soro-sorong ngisau keranjing, tutuli layang baru. Tutuli layang baru itu penuhi dengan ikan layang. Anak main deh membuangan jalana. Ya, saya tidak perlu membahas terlalu. Yang jelas begini, membaca lagu ini pada bait pertama dapat dimaknai bahwa lagu Soro-sorong Keranjing ini termasuk dalam uh, jenis kalimat perintah. Jadi sorong itu adalah berarti geser atau bawalah sau itu ke sana. Ya, keranjing itu keranjang yang biasa ditempati apa namanya menempatkan ikan. Tutuli itu adalah penuhi atau fullkan, padatkan dengan ikan layang. Yang layang itu ikan layang segar, ya. Eh, Kalau saya lihat di ini nama latinnya adalah Decapterus. Ini adalah ikan yang merupakan komponen utama ikan pelagis kecil yang menjadi salah satu ikan yang penting di Indonesia. Kata anak maendeng itu bermakna semoga rezeki. Membuangan jalannya, membuang jalan maksudnya ini doa agar selalu diberikan rezeki. Nah, bait kedua itu jala apa tuh jala jaleko artinya jala apa gerangan yang pemahaman penulis di sini jala jaleko itu bermakna jenis kerang kecil, lancip, tapi juga bisa bermakna apa namanya bisa juga bermakna jala yang rapat. Tapi jadi ini juga permainan bunyi jale-jale kok, ya, yang sengaja mengulang huruf-huruf J. Ya, jala reki itu mandar, jalannya orang mandar, yang rapat, reki itu rapat dan seterusnya. Bece-bece itu em, apa ya orang Makassar katakan bete-bete ada orang ikan kecil-kecil yang gurih itu kalau di goreng. Baik ketiga ini bece-bece tulang makanan, bece-bece lah yang cocok untuk ya, atau ikan jenis yang gurih ini dan renyah untuk digoreng dan seterusnya. Saya kira saya tidak perlu bahas per poin-poin karena waktu. Eh, Ditutup dengan bait keempat, saya Petia sungguh sayang, ungkapan di mana seperti ada harapan yang tidak sesuai dengan impian. Anak Kora Malolo, nahkoda yang cantik atau ganteng atau cakep, eh, bisa dimaknai nahkoda yang hebat, tombol lopina lolon naung isina. Perahunya bocor dan isinya mengalir semua dari perahu itu. Jadi, tapi warna musik ini sangat riang, di dipadu dalam musik yang sangat riang. Yang berikutnya realitas simbolik. Realitas sosial simbolik itu adalah realitas yaitu kenyataan yang diperoleh dari pengalaman manusia yang disimbolkan sebagai pesan dan amanat yang mulia yang bisa memberikan pencerahan. Nah, dalam lagu ini disebut lagu Sumombal. Kalau ini masih ada penciptanya. Ini dimulai dengan lagu kata memonge-monge itu artinya menyakitkan, ya. Nah, saya coba bahas per ini karena budaya maritim orang Mandar selalu berlayar dari jarak yang dekat, terkadang juga berlayar berhari-hari bahkan bulan-bulan. Situasi inilah yang membawa mereka pada suasana kehidupan berjarak, suami pergi berlayar, kekasih atau istri menunggu dengan penuh kerinduan. Nah, ini tergambar dalam paparan berikut. Bait pertama itu diawali dengan suasana hati yang ditinggal berlayar. Memonge-monge irita sakit melihatnya atau sungguh sakit melihatnya. Atau lama Mbak Sumombal itu orang-orang yang pergi berlayar. Ya, jika menggunakan kata Sumombal, biasanya waktu yang digunakan berlayar itu dalam waktu yang lama, bukan nelayan dengan jarak pendek. Mau pendarnya meskipun yang mengantar, kalimat ini mendeskripsikan bahwa ada banyak pengantar
dari sang toko atau nelayan yang Sumombal, Puratoi Sumangi, mananya menangis. Ah, semuanya menangis. Ah, lalu pada bait kedua, Dota tahu saumit rumah lebih baik kita menjemput daripada saumendar daripada saya mengantar. Jadi kalimat-kalimat itu di apa menggambarkan bagaimana sakitnya kadang-kadang ketika ditinggal karena saumendar eh, karena mengantar itu mapamonge inyawa artinya sangat menyakitkan hati. Jadi nah ini suasana orang-orang yang ditinggal. Nah, pada bait kedua ini menggambarkan bagaimana suasana hatinya ketika seorang istri kekasih ketika melihat sang suami pergi berlayar. Lalu kata Saiwongi Milambana itu artinya telah lama ia pergi. Itu menggambarkan suasana kerinduan toko yang telah lama ditinggal. Tentu yang pergi dalam hal ini adalah yang berlayar dan itu menimbulkan salili alowongi, rindu siang dan malam. Nah, itu suasana-suasana hati eh, apa namanya eh, apa perempuan-perempuan atau yang biasanya ditinggal berlayar. Jadi begitupun eh, di bab bait ketiga ini menggambarkan bagaimana suasana orang yang diombang-ambing ombak dan kalimat ini mengimajikan bagaimana suasana berlayar diombang-ambing ombak sementara yang ditinggal memandangi dengan nelangsa. Dan pada bait terakhir lagu itu kata mua usaliliwomi jika kerinduan ita tiba Tolumamba artinya orang yang pergi Sauma di Rembonde artinya dia ke pantai maparare turiknya wow menenangkan hati saya. Jadi bait dari bait ke bait lagu itu menggambarkan bagaimana sebenarnya suasana kerinduan hati seorang istri. Yang ketiga adalah realitas subjektif. Realitas subjektif adalah realitas sosial yang terbentuk pada diri masyarakat yang berasal dari sosial objektif dan simbolik. Dalam lagu Burak Sendana ini adalah realitas apa namanya masyarakat Mandar kaitannya dengan masyarakat Kaili. Ya, jadi pada lagu ini apa Sendana Tililio non di Kaili itu artinya terbanglah ke Kaili. Ini yang saya maksud bahwa sangat ada banyak hubungan-hubungan budaya sejarah antara masyarakat Manda dengan beberapa uh, budaya yang lain termasuk di KL ini sangat jelas tergambar di situ. Bagaimana kerinduan seseorang yang ditinggal dan berharap bahwa burak sendana, burak itu adalah bunga, sendana itu adalah kayu cendana yang harum. Ya, jadi simbol-simbol yang digunakan itu sangat indah. Saya tidak membahas bait per bait. Yang ingin saya katakan bahwa lagu ini saya menemukan ada dua versi. Tapi saya mengambil versi pertama kan sebagai tapi tetap saya tampilkan juga versi kedua sebagai pembanding. Nah, kata burak sendana yang konon berasal dari kata burak, bunga, dan sendana, itu pohon sendana, juga kata sendana ini adalah nama salah satu wilayah di Sulawesi Barat. Jadi selain dia menyimbolkan sebagai pohon cendana, rupanya dia menyimbolkan juga orang-orang yang ada di Sendana itu. Sendana ini masuk dalam wilayah kerajaan Sulawesi Barat. Lah, ada kata tililio di situ. Tililio itu maksudnya terbanglah. Naun di Kaili ke Kaili. Nah, rupanya menurut beberapa hasil wawancara saya dengan
ada dua yang saya wawancarai, yaitu Pak Halidi, seorang sejarawan di Universitas Tadulako. Memang kaitan antara Sulawesi Barat, Mandar ini dengan Kaili ini sangat kuat. Dengan dia jadi lagu ini mungkin hanya salah satu bukti bahwa ada kaitan, meskipun bahwa ada dua sudut pandang yang berbeda yang saya dapatkan. Sudut pandang dari Pak Halidi yang sejarawan Sulawesi Universitas Tadulako ini mengatakan bahwa lagu ini uh, uh, menyimbolkan ada seorang tokoh yang namanya Daeng Konda. Ini Daeng Konda muridnya Syekh Yusuf. Lagu Burak Sandana ini muncul di saat inilah lagu Burak Sandana muncul sebab waktu itu Daeng Konda di sini maksudnya ke Tawaili, jadi dia ke Tawaili daerah Sulawesi Tengah, lalu mengislamkan orang Tawaili di sana. Setelah itu dia pulang ke Mandar karena istrinya ada di Mandar. Namun karena ada beberapa kasus yang dianggap orang Tawaili masih perlu penguatan keislaman, maka muridnya yang bernama Lovengau itu pergi menggali memanggil kembali Dengkonda ke Mandar untuk kembali ke Tawaili. Nah, setelah berada di Tawaili, rupanya Dengkonda ini tidak kembali ke Mandar. Nah, lahirlah lagu Burak Sendana ini. Tetapi di versi yang berbeda, saya mau wawancarai beberapa, ini panjang, tapi saya apa namanya langkai beberapa. Versi beberapa di Mandar itu berbeda. Kalau di Mandar ini lagu Burak Sendana ini itu tercipta karena seorang tokoh namanya Puan Dikati itu berlayar ke Kaili, lalu di Kaili dia menikah kembali. Nah, anak laki-lakinya ini seorang laki-laki, tapi di Mandar dia ini dari cerita rakyat ya. Kalau ini dari cerita rakyat, kalau tadi itu dari versi sejarah Pak Halidi. Dari sini di Mandar ini dia tinggal istri dan anak-anaknya. Anaknya itu seorang perempuan. Nah, anaknya yang di Kaili itu laki-laki. Suatu saat sang anak laki-laki ini berlayar untuk mencari ilmu dan lalulah tibalah dia ke Mandar. Di Mandar dia bertemu sang anak perempuan namanya Indara, karena anak laki-laki ini juga tidak memperkenalkan diri, lalu mereka tidak saling mengenal bahwa mereka bersaudara. Sampai ada terjalin perasaan cinta, meskipun kemudian perasaan cinta itu tidak tumbuh dan tidak sampai ke pernikahan karena setelah itu mereka mengetahui bahwa mereka ada bersaudara. Nah, lagu itu yang oleh Indara si perempuan ini kemudian dituangkan dalam lagu Burak Sendana. Nah, saya mewawancara beberapa tokoh Mandar itu ada Pak Darmansa, Pak Suradiasil, Pak juga Opi Muis Mandra ini menuliskannya dalam lagu, dalam buku, dalam cerita rakyat tentang Burak Sendana ini. Saya kira untuk sementara masih ada sedikit, masih ada waktu Bu, masih ada sedikit. Oke, boleh 1 menit ya, Ibu. Ya. Nah, Supaya kita leluasa. ada banyak realitas sosial yang muncul dalam lagu daerah Mandar ini seperti yang saya paparkan tadi. Meskipun berbeda versi antara hasil penelusuran dari sudut pandang sejarawan dan versi cerita rakyat yang diperoleh di Mandar, namun keduanya sepakat bahwa ada hubungan persaudaraan dan kekerabatan antara beberapa subetnis antara Kaili dan Mandar. Ini dilihat dari pertalian lagu itu. Lalu dari sisi yang lain ada banyak lagu yang menggambarkan realitas subjektif maupun simbolik berkaitan dengan budaya maritim. Orang dahulu sangat bijak dan mempunyai
Di sini juga menggambarkan bagaimana sebenarnya orang-orang ketika dia sakit dan sebagainya, dia tidak harus berteriak, tetapi dia mengelola emosinya dan dia menempatkannya di dalam apa, membuatnya di dalam lagu. Kehebatan orang-orang dahulu itu kecintanya pada laut, kemampuannya berinteraksi sosial lewat budaya maritim, dan keberaniannya berlayar. Kemampuan masyarakat dahulu mengelola emosi sesekali atau sesedih apapun, dia akan mengatasi bukan dengan kemarahan dan menjerit kesakitan, tetapi dengan mengelola emosi dan menyalurkannya dalam karya sastra. Saya kira cukup. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Musdikawati, luar biasa ya. Hari ini kita bergerak dari Melayu terus kemudian ke Mandar, setelah ini kembali lagi ke Jawa gitu ya. Ada Keren banyak Bu Musdika, saya dengar total nih di jalan. menarik ya. Bu Oh iya, Bu ya Bu. Sasti sampai iya terkesan ya, karena romantisme yang ditawarkan dalam lagu-lagu Mandar itu ternyata sangat kaya dengan metafora-metafora maritim ya, sesuai dengan lanskap geografis mereka. Baik, teman-teman mohon tahan dulu, masih ada satu lagi pemateri kita. Silakan kepada Bapak Dr. Afendi Widayat MPhil untuk menyampaikan materi. Bisa diterima suara saya? Iya, Halo? bisa Pak. Bu Musdika bisa tolong di stop share tayangannya Bu Musdika. Ya, terima kasih. Terima kasih Monggo, Bu Pak. Ariyanti, yang kami hormati, Ibu Ketua, Ibu Ibu Sastri, dan Bapak Ibu semuanya, kami hormati. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Om warahmatullahi Swastiastu, wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Baik, mohon maaf Pak Afendi, suara Ya. Pak Afendi bisa volumenya bisa diperbesar Pak. Siap. Sudah? Iya, itu sudah mentok ya Pak ya, sudah maksimal ya. Saya mentok aja. Oke, baik baik, sudah terdengar Nah, cukup jelas. oh ya, baik. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih tentu saja pada Rizky secara umum, khususnya pada Prof. Anwar karena memberikan mandatnya untuk saya bertukar tutur sastra. Saya bersyukur. Ya, sudah muncul Pak. Ini sudah muncul ya. Baik, Bapak Ibu, itu saya adalah sastrawayang, identifikasi tokoh bagi masyarakat dan sebagainya. Bapak Ibu, terima kasih tadi sudah mendengarkan dari ujung sana dan ujung sana, sekarang di Jawa, yang tadi modern, baru-baru, bagian juga televisi dan lagu-lagu yang lampau. Saya membawakan tentang wayang. Tapi wayang ini wayang Jawa ya Bapak Ibu, mohon maaf, jadi ya barangkali banyak yang kenal wayang Jawa, tapi mungkin ada satu dua yang kurang mengenal wayang. Setelah itu yang saya pergunakan dalam gambar yang pertama ini Petruk. Ya. Ini seorang abdi, bagian dari Ponakawan, abdinya para Pandhawa. Sastra wayang. Wayang sebenarnya kalau dari bonekanya ada wayang kulit, wayang kulit, wayang wong, wayang beber, wayang kritik, wayang mainan. Ya ini semuanya jenis-jenis wayang yang bisa menggunakan ceritanya itu baik dari wayang Purwo, jadi ini dari Mahabharata dan Ramayana. Kemudian wayang Menak, ini Amiramsyah. Yang Menak itu Amiramsyah. Wayang Paji ini Cipta Paji dari Jatimuran, dari Kediri Singosari. Kemudian Menak Jinggo ini berbeda dengan Menak. Menak Jinggo ini simbolisasi kekuasaan Majapahit. Ya. Kemudian wayang Wahyu atau juga
wayang sadap dan wayang sambung ini wayang keagamaan keduanya. Ada wayang suluh ini wayang yang dulu dipakai oleh eh, apa dari eh, dinas penerangan ya, dari penerangan. Kemudian ada wayang kedua. Tapi paling populer Bapak Ibu, paling populer itu wayang Purwo dan khususnya wayang kulit. Wayang kulit, wayang Purwo. Itu paling populer. Nah, pembicaraan saat ini adalah akan ke sastra wayang Purwo, karena masing-masing punya cara bermain. Nah, jadi Bapak Ibu ini gambarnya adalah gambar tokoh Kunti, ibunya para Pandhawa. Oke, saya teruskan. Wayang ini dimulai dari pengaruh Hindu, Mahabharata dan Ramayana. Nah, lalu berkembang, kemudian zaman Jayaguna, kemudian Jawa Baru ini muncul pengaruh dari agama Islam. Dan ada antara lain, jadi banyak sekali ya, ini dipakai oleh Wali Songo untuk alat dakwah. Ada Pandawa Swarga ini ceritanya dimunculkan dari Mahabharata, lalu disambungkan dengan cerita Islami. Jadi Puntadewa sebelum bisa masuk ke surga, dia bertemukan dengan dipertemukan dengan Sunan Kalijogo. Nah, di sana dari yang semula itu dalam Adiparwa itu ada apa ada ajimat ya namanya. Kalau dalam wayangnya itu jimat itu. Tapi kalau dalam Adiparwa itu sebenarnya itu kitab tentang pengobatan. Kitab tentang pengobatan. Yang itu nanti setelah ketemu dengan Sunan Kalijogo ditafsirkan sebagai kalimah sahabat yang semula dari kitab ya ada saya lupa namanya ya, tapi dalam Adiparwa. Nah tentu saja yang baru-baru seperti itu kalau dia mentradisi, semakin mentradisi dia semakin membentuk konvensi-konvensi. Nah pada era modern ketegangan antara konvensi dan inovasi ini semakin riuh. Ya. Jadi inovasi disesel-seselkan atau disisipkan pada bentuk-bentuk konvensi, ya, celah-celah konvensi. Itu mungkin yang sangat peka pada wayang tahu kalau yang misalnya wayang Surakarta ini ada limbuan. Limbuan itu inovasi agar bisa menyatu dengan masyarakat penonton. Itu seperti yang di Jakarta ada lenong, penonton. Yang limbuan itu sebenarnya juga menyapa penonton. Sebenarnya yang sudah lama itu secara umum adegan para abdi itu menyapa penonton. Jadi yang semula dari inovasi perorangan, misalnya misalnya Puntadewa Swarga ini barangkali dulunya dari perorangan. Itu bisa menjadi mentradisi, ya, lalu menjadi macam lakukan pokok. Nah, pernyataan seperti ini, meskipun demikian itu yang konvensional masih sangat tampak. Yeah. Ada konvensi-konvensi yang tetap sampai saat ini masih dipertahankan. Nah, antara lain konvensi tentang alur dan tentang latar. Alurnya pasti mengikuti 3 babak. Ini kalau yang semalam suntuk ya, kalau yang 2 jam belum tentu. Ya, ada yang sajian pendek 2 jam, 4 jam, 3 jam dan sebagainya. Tergantung pesanan. Nah, tapi yang semalam suntuk yang tradisional pasti melalui 3 patetan. Patet 6, patet 9, patet 6. Nah, urutan adegannya juga mentradisi. Meskipun tradisi Jogja dengan tradisi Surakarta berbeda, tradisi yang lainnya juga ada perbedaan. Ya. Lalu latar tempatnya, wayang itu istana Sendro. Jadi isinya itu di istana, di Keputusan, di Kasatrian. Lalu Pasir Banjawi ini perjumpaan para prajurit yang semula dari Pasir menghadap pada raja, lalu
pada para prajurit-prajurit bawaan. Di alun-alun itu lapangan ya, tapi lapangan dalam hal ini bisa untuk peperangan. Lalu hutan, pertapaan, keraton, keraton ini bisa keraton Sabrang, bisa keraton Jawa, ke tempat-tempat khusus, tempat-tempat khusus ini misalnya seperti apa, pertapaan dan sebagainya. Latar waktunya tidak pernah real, latar waktu itu tidak pernah disebutkan tahun berapa, meskipun pada karya Ronggo Warsito itu diberikan angka-angka tahun, misalnya tahun kelahirannya Bima tahun berapa, tahun kelahirannya Arjuna tahun berapa, itu dalam Ronggo Warsito ada. Tapi secara umum tidak diterima, sehingga tidak real. Dalam wayang-wayang Jawa itu apa, waktu yang real itu tidak pernah dimunculkan, kecuali sanggupnya Pak Haji Sugito almarhum itu ini model Jogja, sehingga ada model tamu, lalu tamu itu kalau melamar dijawab, diberi apa, jawaban bahwa besok tempuh ing gati, jadi besok ketika pernikahannya, saat pernikahannya adalah tanggal 19, harusnya tanggal 19, tapi di sini 19, tanggal 9 habis. Ya. Bulan Jumadilawas, harusnya Jumadilawas, tapi di sini diganti Jumadilawas, jadi Jumadi yang lampau. Dinten Selasa Kliwat, harusnya Selasa Kliwon, tapi diganti dengan Selasa Kliwat. Nah ini sanggupnya. Jadi waktunya sebenarnya hanya esok awan sore. Latar sosialnya ada abdi, prajurit, raja, dan keluarganya, kebutuhan, pendeta, kebutuhan perkata, para dewa, dan tokoh binatang, dan sebagainya. Bapak Ibu, dalam wayang itu tokoh binatang dipersonifikasikan, bahkan pusaka-pusaka itu dipersonifikasikan. Jadi pusaka bisa berbicara, bisa pergi sendiri. Gitu. Wahyu itu dipersonifikasikan, sehingga Wahyu itu ada tokoh wayangnya. Wahyu Hidayat, Wahyu Maningrat, dan sebagainya. Latar suasana ini didukung oleh antara lain oleh vokal dalang ini dengan suluk. Jadi misalnya Siti dengan suluk Guntur misalnya. Dan seterusnya ya. Nah ini terbantu oleh kepiak Tempolo. Ini kepiak Tempolo itu yang kepiak itu yang yang Tempolo itu yang lalu musik gamelan, sinden, atau suara lain. Nah Bapak Ibu, dalam wayang menurut saya, maaf ya bisa salah ya, tetapi menurut saya intinya itu pada kata lakon itu dalam wayang diartikan menjadi tiga, yaitu sebagai tokoh utama atau temanya atau jalan ceritanya. Tapi ketiga-tiganya ini kembali pada tokoh. Jadi misalnya tokoh utama, ini tokoh-tokoh populer ini otomatis ini jalan dari kepentingan masyarakat. Lalu tema judul lakon ini tentu saja juga membawa tokoh utama. Jadi lahirin misalnya lahirin Tosino, lahirin Werkudara, dan sebagainya. Lalu Rabine, kalau lahir ini lahirnya Rabine itu ini pernikahan ya. Jadi Rabine siapa gitu, pernikahan siapa. Patinya ini kematian siapa, tokoh siapa. Ada lakon Takon Bopo itu Bapak Ibu dalam budaya keraton itu kalau seorang pangeran mungkin datang ke mana lalu dinikahkan dengan putri di sana, itu hanya ditinggali misalnya nama dan beberapa bukti. Nah, lalu tokoh lalu yang lahir nanti, yang lahir itu akan menjadikan Takon Bopo. Jadi seperti Antosono. Antosono itu ibunya Urangayu, jadi Werkudara ketika di bawah di dasar samudra itu bertemu dengan Urangayu, lalu nanti mempunyai anak Antosono, nanti adalah kan Antosono Takon Bopo. Bapak saya itu siapa? Nah, lakon Suarga ini juga menyangkut tokoh. Lakon Wahyu menyangkut tokoh. Jalan cerita juga mengikuti tokoh utama. Jadi yang dipentingkan adalah tokoh.
Nah, tipologi tokoh waktu tadi sudah saya katakan ada senjata itu dipersonifikasikan, binatang dipersonifikasikan, raksasa, jin, semuanya ya, dewa dan manusia. Manusia ini ada abdi, ada abdi Ponokawan ini abdinya para satria, ada abdi sabrang, abdinya pada para raksasa, ada abdi keputren ini limbuk sange, dan ada tantri. Tantri ini sebenarnya bukan abdi, dia bagian terendah dari tingkatan ketika apa ketika sekolah lah, sekolah pada pendeta, sekolah pada pertapa. Jadi ini yang konon ini kata cantrik ini hampir seperti santri. Kemudian ada tokoh putri, tokoh raja, tokoh prajurit, kesatria, pendeta, resi, begawan, petapa. Nah ini tipologi-tipologi yang ada seperti ini sebagiannya adalah sudah ditentukan tipologinya. Maksudnya kalau senjata ya biasanya senjata-senjata yang baik. Ya. Kemudian raksasa ini kebanyakan berwatak jelek, ya, berwatak jahat. Tapi juga ada raksasa-raksasa baik. Ada tokoh asli dan tokoh palsu. Bahasa Jawanya walian. Ini misalnya pada Triwikromo atau ada yang bicarakan dengan mengatakan Triwikromo. Ini misalnya Arjuna dengan Kresna itu dia marah besar, dia bisa menjadi raksasa besar. Makanya disebut Triwikromo karena dia menguasai 3 dunia atau paling enggak menjelajah ke 3 dunia. Semua tokoh adalah manusia atau personifikasinya. Karena bisa Toto Jalmo itu tata manusia, jadi dia bisa berkata-kata. Senjata, binatang, raksasa, pun wahyu, dan sebagainya. Dewa juga dipersonifikasikan. Kemudian, ini tokoh-tokoh itu sebagian tokoh-tokoh yang diterima oleh masyarakat itu untuk identifikasi diri. Nah biasanya kalau tokoh raksasa dan tokoh-tokoh sastrang ini tidak untuk identifikasi. Satria ini biasanya dipakai ya. Jadi sebagai tokoh-tokoh panutan, tokoh-tokoh teladan, kecuali beberapa yang bertabiat tidak baik. Sebenarnya Kurawa itu juga satria, tetapi tidak pernah dipergunakan untuk identifikasi. Nah, ada Ponokawan, Limbuk Sange, Kogok, Bilung, Santri. Nah, ini antara lain Ponokawan itu abdinya satria tadi sudah, Limbuk Sange abdinya para putri, Kogok Bilung ini abdinya para raksasa, dan Santri itu di perdataan. Nah, tokoh-tokoh itu mewakili tipologi pengelompokan dari masyarakat. Jadi kalau sudah dikatakan, oh buto gitu, ya otomatis jelek. Ya. Gitu. Jadi meskipun ada raksasa-raksasa yang baik, tapi ya, di tipologi yang begitu. Kenapa dibangun tidak berdasar kejadian. Jadi sudah ada dulu tokoh tipologi ini, lalu kejadian-kejadiannya itu mengikuti itu. Jadi bukan kok kejadian lalu menyebabkan misalnya tokoh tertentu lalu sadar, itu jarang. Ada kejadian misalnya, ada kejadian apa lalu tokoh tertentu sadar berbeda watak, jarang. Jadi watak-wataknya bukan watak-watak yang bulat. Nah kejadian-kejadian dibangun berdasar tipologi konvensional. Jadi ya wes Werkudara ya mungkin Werkudara jadi buta gitu. Jadi kalau di tempat ruang tamu kok ada Werkudara ketemu Cakil lah itu posmo. Kalau yang tradisional enggak ada. Jadi perkembangan kejiwaan bersifat sesaat. Kalau terjadi perkembangan kejiwaan itu bersifat sesaat. Tapi nanti pada lakon lain kembali lagi. Misalnya Bima itu kan pemberani. Pada lakon kematian Duryudono, karena Duryudono itu dikejar masuk ke sungai, lalu sampai terdapat lumut-lumut yang menempel di tubuhnya. Begitu Duryudono itu keluar, Bima itu takut, pikirannya hantu. Nah, ada penakutnya Bima, tetapi itu hal yang sesaat. Jadi bukan tipologi Bima. Biasanya identifikasi itu kalau dewa terlalu tinggi, jadi jarang. Tetapi untuk nama-nama berani. Ya. Jadi misalnya Dewa Wisnu ini Dewa Wisnu itu. Dewa Wisnu itu yang nanti itu reinkarnasinya pada Prabu Rama, pada
Prabu Kresna. Ini untuk nama-nama orang Jawa banyak yang pakai nama Wisnu. Sombong kalau mengidentikan dengan dewa itu sombong ya, sehingga langka. Kecuali deskripsi para raja Jawa, karena raja Jawa itu apa Pandito Rojo gitu. Itu jadi untuk raja bisa dimaklumi. Nah, nama orang-orang Jawa sebagai harapan saja itu misalnya. Untuk raksasa ini misalnya Kumbakarna. Kumbakarna itu raksasa ya. Tetapi karena dia nasionalis, berjuang untuk negara dengan niat suci, siap gugur di medan perang. Nah ini sering untuk apa percontohan untuk identifikasi. Ya. Jadi right or wrong. Lalu dalang Bapak Ibu. Dalang itu kalau dalang putra, itu kalau laku, dia akan mengatakan metro. Jadi metro. Misalnya dengan kadalangan goro-goro. Ini metronya berdialog dengan jareng atau jagung. Reng, aku metruk neng kene iki senajan to mung. Reng, saya metruk di sini itu meskipun saya tidak diberi upah banyak, tetapi saya bangga, saya senang. Karena yang mengundang ini misalnya calon presiden. Nah, itu metro. Nah, kalau dalangnya putri, dia mengidentikan dengan canggih. Mengapa? Karena Petruk dan Canggih ini sesuai dengan tugas dalang. Dia sebagai abdi saja. Abdi, bukan dewa. Ya, ya abdi. Dia mengabdikan diri pada masyarakat. Tetapi dengan penuh tanggung jawab. Penuh tanggung jawab pada masyarakat pada apa. Dan biasanya rendah hati kan. Canggih dan Petruk itu. Rendah hati. Lalu pandai, berpikir logis, berani bersuara bagus. Petruk terutama ya. Petruk itu ada adegan goro-goro yang namanya alam-alaman. Petruk itu bisa menyuarakan suara siapapun. Nah, kalau harus besar misalnya sebagai Bima misalnya, Petruk juga suaranya sama seperti Bima. Mengapa? Karena identifikasi diri dalang itu pada Petruk. Jareng nggak mampu, Bagong nggak mampu. Canggih juga begitu, Canggih identifikasinya untuk dalang Petruk. Nah, pada kesatria ini banyak yang mengidentikan diri. Ini sebagai harapan. Ya. Lalu terutama ini satria-satria yang populer, dikenal, sangat dikenal oleh masyarakat. Misalnya Rama, Lesmana, Senggono itu anak. Rama ini Prabu Rama, Lesmana ini adiknya, Senggono itu Anoman, Anggodo itu saudara Anoman, jadi sama-sama kera. Tapi sering dipakai untuk nama orang, karena meskipun dia kera, tetapi kesatria. Yudhistira, Bima, Arjuna, atau Janaka, dan sebagainya. Boleh dewa Bapak Ibu, boleh dewa itu konon di daerah tertentu tidak boleh dicitrakan buruk atau jahat atau kalah. Karena penonton akan marah kalau seandainya boleh dewa diberikan sebagai tokoh yang terkalahkan oleh siapapun. Nah itu begitu keadaannya. Jadi para penonton itu dia mempunyai apa ya semacam simbolisme pada tokoh-tokoh tertentu yang sebagai dibaca sebagai objek. Para Pandawa sering untuk identifikasi diri. Nah ini Arjuna Bapak Ibu. Arjuna itu tidak ada aksesoris. Jadi tangannya itu tidak ada gelang, tidak ada keroncong atau ya di sini itu ada naga keroncong ya. Itu jadi sangat lugas. Nah Bapak Ibu, fenomena yang terjadi Bapak Ibu bahwa di dalam identifikasi diri karena sudah terlanjur mengidentikan diri dan menganggap tokoh-tokoh pahlawannya para penonton itu adalah kelompok-kelompok tertentu termasuk para ksatria yang sudah dianggap sebagai panutan, sebagai teladan. Itu kalau dalam teks-teks itu dulunya dicitrakan agak buruk atau buruk, itu akan diperbarui menjadi semakin baik.
Itu perkembangan teks fenomenanya di Jawa seperti itu. Ini contohnya seperti itu. Dalam Adiparwa, ini Kunti dan Matri itu bisanya berhubungan dengan para suaminya itu, para suami. Dengan suaminya itu dia mendatangkan dewa, Bapak Ibu. Mendatangkan dewa dengan ilmu namanya Aditya Hordaya. Ilmunya namanya Aditya Hordaya. Ini kalau dia bahasa Jawanya diwatek, jadi dibaca ya, dihayati, itu dia akan datang dewa siapa yang dikehendaki. Nah, pertama-tama yang didatangkan Dewa Surya itu putranya lalu menjadi Karno. Itu sebelum mendapatkan Pandu. Tapi nanti setelah mendapatkan Pandu yang didatangkan adalah Dewa Dharma, itu lalu menjadi Puntadewa anaknya, Dewa Bayu anaknya menjadi Bima, Dewa Indra itu anaknya menjadi Arjuna. Lalu Madri memanggil Dewa Aswino atau Aswin. Itu yang anaknya lalu kembar, Sadewa dan Nakula. Itu dalam Adiparwa, Bapak Ibu. Ini dari India sana. Nah, cerita tentang Pandu tidak bisa berhubungan dengan istrinya karena mendapatkan kutuk dari Sukindama yang ketika itu menjadi Kijang. Kijang yang sedang bercengkerama dengan Kijang istrinya itu dipanah oleh Pandu sehingga dikutuk, kamu juga akan mati ketika kamu berhubungan dengan istrimu. Nah, ini tentu saja ini lalu menjadi konotasi buruk. Oh, nek ngono para Pandawa. Oh, kalau begitu para Pandawa itu bukan anak-anaknya Pandu, tetapi anak-anaknya orang. Nah, kalau misalnya dewa banyak, gitu lah. Jadi ibunya Pandawa Kunti tadi itu kesannya tidak bagus. Nah, lalu dalam serat Pakem Purwo Warni-Warni ini di 64 ini berarti kalau dengan D ini dia punya Mangkunegaran. Dan dalam Pangapunten Pak, tinggal 1 menit lagi. ya Bapak Ibu, intinya begini. Jadi kalau sudah dipakai oleh masyarakat sebagai tokoh-tokoh panutan, itu sedikit demi sedikit dalam teks-teks itu diperbaiki sehingga seakan-akan tokoh-tokoh panutan itu lalu menjadi sempurna. Saya kira begitu Bapak Ibu, dari saya mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini paparan Pak Afendi itu mengingatkan kembali ya, jadi bagaimana identifikasi jati diri manusia saat ini kemudian dengan wayang gitu ya, apalagi wayang Jawa. Baik, menarik sekali paparan kita hari ini, dan kalau teman-teman lihat di chat itu ada banyak sekali pertanyaan yang coba saya saya berikan dan kemudian akan saya sampaikan. Yang pertama pertanyaan dari Mbak Titi, Ibu Siti Gomo Atas kepada Prof. Saifuddin dan juga Bu Esti ya. Yang pertama adalah apakah amuk itu merupakan kelupaan atau justru ingatan masyarakat Barelang sesuai dengan teorinya G.L. Koster gitu. Kemudian pertanyaan dari Bu Esti untuk Prof. Saifuddin, apakah ada upaya dari Tetua Barelang untuk mengawetkan ingatan terhadap budaya Melayu untuk generasi muda, begitu. Silakan, Prof. Saifuddin. Terima kasih Ibu Siti Gomo, ini tidak asing lagi ya. Memang satu hal di masyarakat Melayu sendiri, orang yang mengamuk itu dalam konteks perilaku tak normal disebut sebagai orang otak miring. Tapi di dalam orang otak miring ini, personal dari orang otak miring ini memang sangat tidak dipandang sebagai sesuatu yang negatif di dalam masyarakat Melayu, khususnya di Balerang. Justru hal yang positif. Dia mempunyai kelainan tetapi dapat diterima oleh masyarakat itu. Itulah yang melakukan unjuk rasa itu. Sebutan masyarakat terhadap orang yang
berunjuk rasa itu atau mengamuk itu. Kenapa? Karena orang yang otak miring ini adalah orang yang sudah mengendapkan emosinya sehingga tidak tertahan, maka dia meluahkannya di dalam suatu kegiatan atau peristiwa unjuk rasa itu. Jadi itu bagaimana kita menilainya, apakah dia dapat diterima atau tidak? Dapat diterima, walaupun itu dia yang mempunyai otak miring yang diartikan sebagai sesuatu yang kurang normal, gitu ya. Yang kedua tentang yang kedua tadi lupa saya, Mbak. Apa tuh satu lagi? Bu Ya, Bu Esti, apakah ada upaya dari tetua atau bagaimana upaya dari tetua Barelang untuk mengawetkan budaya Melayu ini, khususnya Amuk ini, kepada ditransformasikan kepada generasi muda, gitu, Prof. tentu ada. Tetapi mereka karena kehidupannya, ketergantungan hidupnya terhadap alam seperti laut dan segalanya, jadi mereka masih kuat juga dengan tradisinya. Maka mereka juga masih mempertahankan tradisi ini, apalagi yang terkait dengan mempertahankan warisan dari leluhurnya. Maka itulah di dalam biasanya orang-orang tua yang selalu bermuzakarah, khususnya yang berada di masjid dan surau-surau, mengingatkan itu kepada sesamanya. Dan bagi yang pemuda, saya melihat bahwa buku-buku muatan lokal di sana masih mengingatkan terhadap budaya-budaya Melayu yang tidak hanya yang modern, tetapi juga budaya-budaya yang tradisional di sana. Sehingga mereka tetap merasa itu akan diwariskan seterusnya. Nah, itu menurut saya. Menarik, Prof. Saifuddin, ini disambung oleh pertanyaan dari Prof. Farida yang mengatakan bagaimana transformasi bentuk Amuk dalam mengikuti perkembangan zaman. Adakah pergeseran dalam paradigmanya untuk saat ini? Karena kalau kita lihat kata Amuk itu sudah masuk ke kosakata bahasa Inggris ya, untuk menunjukkan kemarahan yang meluap-luap. Iya. Bagaimana? Ya. Ini kan sebagai satu endapan emosi yang diendapkan terhadap sesuatu yang menekan terus, yang terkait dengan kejiwaan dari warga masyarakat itu. Jadi saya juga belum tahu bagaimanakah mentransformasikannya kalau tidak melalui penampilan fisik ketika mengeluahkan apa yang diamukannya itu. Nah, kan nggak mungkin pula di dalam secara personal misalnya, memang kan tak mungkin kecil kemungkinan secara personal lagi untuk meluahkannya tidak kehadiran secara fisik, gitu. Itu tak mungkin. Jadi karena ini sebagai suatu endapan emosi terhadap sesuatu yang dirasakan menekan terhadap jiwanya, maka mau nggak mau harus hadir secara fisik untuk memberontaki apa yang dia harapkan itu. Nah, dan kepada siapa tujuan itu. Nah, maka saya rasa Amuk ini menjadi panjang juga, seperti tadi saya katakan bahwa sampai sekarang kalau kita dianggap mereka orang asing datang ke sana, mereka akan memarahi orang asing itu. Pada Jadi, waktu awal saya datang ke sana, mereka akan pada orang asing, orang baru. Iya, orang baru, maksudnya orang baru. Maka dia jelaskan, mohon kami jangan diikut campuri karena ini adalah hasil dari pikiran-pikiran kami yang kami rasakan. Dia anggap setiap orang baru ke sana akan mengikut campur, tidak. Memang walaupun banyak saya lihat di sana posko-posko dari Universitas Indonesia contohnya nih, dari universitas mana begitu untuk mendengar apa keluhan-keluhan mereka itu. Jadi transformasinya mungkin akan yang seperti itu, menyampaikan kepada yang memiliki posko-posko itu begitu, supaya tidak menghadirkan fisik dan secara bergerombolan memberontaki apa yang mereka mau ini. Sekira itu. Iya, baik. Ini masih akan panjang ini ya. Tapi kemudian kita masih ada dua pemateri lagi yang mendapat pertanyaan. Terima kasih Prof. Saifuddin. Untuk pertanyaan untuk Ibu Musdikawati dari Bu Esti ya. Kalau tadi Bu Musdika menjelaskan banyak sekali lagu-lagu
yang romantis gitu ya, yang mengharapkan istri yang mengharapkan kedatangan suaminya setelah melaut berhari-hari, berminggu-minggu gitu ya. Apakah ada tema-tema lagu atau syair-syair lagu Mandar yang juga bertema kemarahan atau amuk gitu, Ya, Bu Mustika? makasih banyak, Ibu. Jujur saya belum menelisik dan meneliti soal apakah di Mandar itu ada lagu-lagu yang bertemakan itu. Hanya kalau lagu-lagu heroik misalnya eh, itu ada, tetapi itu pun dia disajikan dengan sangat apa ya, penuh simbol-simbol. Misalnya Topole di Balitung. Topole di Balitung itu menggambarkan seorang tokoh yang Mandar yang pernah dibuang ke Belitung, ke uh, namanya kalau tidak salah Amanai Wewang. Tapi untuk yang khusus kemarahan-kemarahan itu saya masih belum melihat belum menelisik lebih jauh apakah memang banyak. Tetapi yang jelas bahwa lagu di Mandar ini memang sangat didominasi oleh simbol-simbol kemaritiman dan bahari itu. Soal amuk itu saya kira masih perlu waktu untuk mencari itu. Apakah memang banyak juga soal Ya. itu? Ya, Ini ada komentar dari Pak Agung Jogja ya. Dapat ditelusuri bahwa dalam lagu itu kan juga melibatkan emosi, ya. termasuk kejadian di masa sekarang ini. Apa ada semacam kemunduran ya? Kalau orang dulu itu kan menyampaikan kemarahan, menyampaikan emosinya tertata dengan baik melalui lagu gitu ya, bahkan melalui amuk tadi yang sangat terpilih gitu ya perilakunya. Apakah justru ada kemunduran kalau orang sekarang itu meluapkan emosinya itu seperti di media sosial gitu, jadi tidak estetik gitu marahnya. Bagaimana Bu Mustika? Iya, em, saya kira soal apakah itu ada kemunduran atau tidak, mungkin kalau kita mau melihat dari segi lagu misalnya, dari kalau dulu itu kemarahan-kemarahan itu dia tuangkan dalam simbol-simbol itu, lalu dia kelola dengan baik emosinya. Uh, tetapi kalau saat ini kita melihat ini khusus saya ke lagu daerah Mandar ya, karena saya tidak uh, belum tidak bicara secara luas, bahwa kalau dilihat dari sisi itu mungkin saya tidak mengatakan itu ada kemunduran atau tidak. Saya agak sulit menyampaikannya itu, tetapi eh, memang kemampuan kita anak-anak sekarang itu kan sangat jarang bersentuhan dengan lagu-lagu daerah yang kira-kira penuh dengan simbol-simbol bagaimana melakukan mengelola emosi itu dengan baik. Ya, Bahkan itu yang ingin saya sampaikan, bahwa uh, ke, apa dengan adanya lagu daerah ini mereka sudah jarang membaca. Untungnya sebenarnya ada YouTube, sebenarnya YouTube itu masih menjadi media untuk memperkenalkan itu masih lumayan baik. Yang jelas bahwa di dalam mencipta kemampuan menuliskan itu dengan simbol-simbol yang sangat luar biasa oleh orang-orang dahulu itu sudah tidak kita miliki saat ini. Termasuk saya mungkin ketika disuruh menuliskan lagu itu mungkin tidak akan sehebat pilihan-pilihan kata orang-orang tua kita dahulu itu. Jadi kalau dari sisi itu ya bisa saja bahwa itu menjadi sebuah kemunduran. Itu ya menurut pemahaman saya. Baik, terima kasih Bu Mustika. Ini menyambung pertanyaan dari pernyataan sih sebetulnya ya dari Pak Ramli. Saya mengira frasa buruk sendana ada dalam lagu Mandar terdiri atas buruk artinya buah yang Burak, belum sempurna, ya. burak. Burak, buah yang belum sempurna atau bunga atau serbuk, dan sendana yaitu sejenis pohon kayu sendana gitu ya. Sambungan berikutnya Tililio naung di Kaili artinya terbanglah ke Kaili gitu ya. Jadi lebih banyak ke konfirmasi. Ini dari satu lagi dari Bu Umu Hanifah.
pertanyaan untuk Bu Sri Musdikawati, sebagaimana tadi Ibu jelaskan, ada 7 kerajaan di laut, ada 7 kerajaan di pegunungan. Pertanyaannya, apakah ada hasil karya lisan yang juga merepresentasikan kehidupan Mandar yang berkaitan dengan pegunungan? Oh iya, iya, iya. Ya, saya mungkin mulai dari belakang tadi. Saya kira misalnya ada dalam lagu Mandar itu bahwa apa namanya, pitutu na melindungi itu 7 gunung yang melindungi, pitu tak enak ayu 7 tangkai pohon, purayacur apa hancur lebur, hancur, naula saliliu itu dilewati oleh kerinduan saya. Jadi kalau kita mau lihat apakah ada simbol-simbol itu, saya kira ada. Ada juga beberapa lagu misalnya yang menyimbolkan hasil-hasil gunung, misalnya apa, Lasek Bambang atau Tande Lasek itu Langsat. Lasek Bambang dulu itu dikenal langsat yang sangat manis di daerah Mandar hasilnya. Jadi kalau dari sisi hasil itu saya kira ada yang merepresentasikan yang berkaitan dengan itu, dan saya kira banyak lagi. Meskipun bahwa memang agak didominasi oleh budaya maritim, karena rupanya memang banyak pencipta-pencipta lagu itu lebih banyak bersentuhan dengan daerah pesisir. Lalu soal itu tadi Burak Sendana, ya memang bahwa Burak itu sebenarnya adalah apa ya? Tadi disebutkan dengan pucuk, pucuk atau bunga. Ada juga mengatakan bahwa bunga. Sendana itu kayu sendana. Kalau saya kan Sendana di sini kan ada 2. Sendana itu adalah nama daerah. Lalu Sendana itu bisa juga berarti kayu. Nah, kalau kita merujuk kepada Burak Sendana itu adalah kayu, itu berarti cikal bakal kayu cendana itu yang harum. Lalu kalau kita merujuk kepada kata sendana itu adalah daerah, lalu dipadankan dengan bunga, itu bisa menyimbolkan bunga dalam pengertian apa, perempuan yang cantik dan sebagainya. Itu kalau itu yang kita mau rujuk. Jadi menurut pemahaman saya itu bisa disimbolkan 2. Tapi pada dasarnya artinya di sini adalah tentu karena bunga itu adalah biasanya dirujuk kepada simbol perempuan, maka digambarkan bahwa itu adalah apa, kerinduan seorang perempuan yang ditinggal oleh kekasihnya ke daerah Kaili tadi. Tililio itu berarti terbanglah ke Kaili. Ya, terbang dalam pengertian tentu ya seperti yang kita pahami sekarang, dalam pengertian ke Kaili lah, bawalah ke Kaili kerinduan saya ini. Itu yang saya pahami dari simbol kata lagu Burak Sendana itu. Karena tadi latar belakangnya bahwa apa, dalam cerita rakyat itu bahwa ada kerinduan, apa, ada cinta yang tak sampai begitu. Demikian juga kalau kita dilihat dari cerita yang dari apa namanya, sejarawan itu tetap ada kaitannya kerinduan itu kembali meskipun dengan tokoh yang berbeda. Saya kira itu, Ibu. Bu Musdikawati masih ada bagaimana menelisik lagu-lagu Mandar yang berkaitan dengan pegunungan gitu ya. Iya. Akan ditelisik. Baik, sekarang waktunya pertanyaan-pertanyaan untuk Pak Afendi. Pak Afendi, bolehkah adegan limbuan gitu, limbu cangik dan limbu gitu ya, di adegan wayang itu diisi kritik sosial yang relevan dengan kondisi politik hari ini misalnya. Sangat, Gitu ya. Bu. Dan apakah itu kemudian dikategorikan menyimpang atau menyalahi pakem gitu? Baik, jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa yang namanya sanggit itu dari perorangan. Lalu nanti kalau itu kok diterima oleh masyarakat, itu lama-lama dia akan menjadi semacam tolok ukur, menjadi babon, menjadi semacam acuan. Sehingga limbuan yang dulunya tidak ada lalu ada, semula ya pro kontra. Tapi akhirnya bisa diterima, bahkan juga yang dulunya tidak ada limbuan, sebagian sekarang sudah menggunakan limbuan.
Nah, isinya memang kritik sosial. Kebanyakan isinya kritik sosial. Di samping juga dengan hiburan-hiburan bernyanyi dan kegiatan yang menarik. Nah, kritik sosialnya kalau para putri ya disesuaikan dengan keadaan apapun tentang kewanitaan. Nah, pada keadaan goro-goro itu kritik sosial meluas terutama dalam hubungannya dengan para pria. Itu kalau yang memang jalan-jalan yang sudah sangat canggih, dia kan sampai pada kritik sosial pada saat-saat ini yang menasional. Itu akan sampai sana. Baik limbuan maupun joro-joro maupun petruk dan sebagainya. Saya kira gitu, Bu. Ya, ini disambung oleh Prof. Farida yang mengatakan memang goro-goro yang lebih digemari oleh penikmatnya, kemudian diisi dengan konten-konten yang relevan dengan hari ini, begitu Pak Effendi ya, lebih disukai jadinya. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Tomo gitu ya. Untuk Pak Effendi, selain kelahiran, perkawinan, kematian, ada juga prestasi dan jasa-jasa. Hal itu nampak dalam berbagai lakon ragam lakon Banjaran. Itu komentar dari Pak Tomo. Mohon maaf, Banjaran itu sebenarnya biografi, Bu. Dia diceritakan dari kelahirannya, bahkan sebelum kelahiran, misalnya Banjaran Anoman, ini kajian gitu dia di prayatnya, itu masih posisi roh, masih Anoman pas posisi roh, itu bersamaan para rohnya saudara-saudara Anoman, saudara bayi, itu dipersiapkan untuk dilahirkan kembali, lalu lahir. Nah, ketika dipersiapkan untuk lahir kembali, ini diisi oleh wejangan-wejangan, oleh ajaran-ajaran para dewa. Nah, itu lalu setelah lahir, nanti Anoman harus mendampingi titisan dari Dewa Wisnu. Jadi yang menitis pada Dewa Wisnu itu Prabu Rakna. Yang Dewa Wisnu menitis pada Prabu Romo. Anoman itu juga merupakan bagian dari titisan, tetapi dia yang harus mendampingi titisannya Wisnu. Nanti Anoman ini sangat tua sehingga pada zaman Mahabharata pun nanti Anoman masih hidup. Bahkan nanti setelah cucu-cucu Pandawa, Anoman masih hidup. Ini disesuaikan di India, Mahabharata sendiri, Ramayana sendiri. Tetapi berhubung dalam agama Hindu itu titisan Wisnu itu urutannya antara lain setelah Prabu Rama lalu Prabu Krishna, Prabu Rama lalu ada Romo Bardewo lalu ada Prabu Krishna. Nah itu oleh orang Jawa diurutkan. Jadi dalam cerita Mahabharata dan Ramayana yang sendiri-sendiri di India, di Jawa disambung. Sehingga ada lakon-lakon seperti Wahyu Makuto Romo, Romo Nitis, dan sebagainya. Itu lakon-lakon sambungan antara Ramayana dengan Mahabharata. Baik, jadi ini siang ini juga belajar tentang wayang gitu ya kepada Pak Effendi dengan lebih cermat gitu ya. Baik, ini pertanyaan menggelitik dari Pak Tomo, bagaimana membina calon penonton agar memiliki kesanggupan untuk menonton wayang kulit secara utuh gitu ya sampai pagi semalam suntuk. Apa ada kiatnya Pak Effendi? Ya, Pak. Jadi ini memang masalah kita semua dalam rangka melestarikan wayang. Semalam suntuk memang sekarang sudah bukan zamannya lagi. Karena ya kalau semalam suntuk ya mungkin ya jenuh dan mungkin capek ya. Besok paginya harus melek ya, harus tidur untuk pada besok paginya kan ada kerjaan apa begitu. Nah oleh karena itu ada sanggit-sanggit, ada bentuk-bentuk yang memang hanya disajikan padat. Ada yang 4 jam, ada yang 3 jam, ada yang 2 jam, bahkan ada yang 1 jam. Nah, kalau yang dipadatkan ini tentu saja, ini lalu menjadi haknya adalah
bagian-bagian mana yang dipentingkan sehingga harus disaksikan. Itu sehingga misalnya mungkin pertama kali tidak harus geber, tidak harus dalam hubungannya dengan apa pembicaraan antara raja dengan patris dan prajurit-prajurit besar. Mungkin langsung pada Pasir Banjawi. Pasir Banjawi itu sudah misalnya sudah pertemuan antara patris dengan para prajurit dan seterusnya. Jadi itulah salah satu cara. Nah, cara kedua bagi untuk menyadarkan penonton, penonton saya kira memang harus dikondisikan. Dalam hal ini sekolah-sekolah yang berhubungan dengan tradisi pewayangan, misalnya ISI, itu harusnya berusaha bagaimana caranya sampai ke sana agar para penonton tidak bingung. Kemudian realitas akan adanya sekolah-sekolah pedalangan, sekolah pewayangan itu sekarang mohon maaf ya, sinden itu jadi penyanyinya yang mengiringi wayang itu sekarang muda-muda dan sekian persennya cantik-cantik, sehingga untuk disajikan dalam tontonan dalam tanda petik itu menarik. Bapak Ibu mungkin tahu bahkan ada sinden dari Kanada, ada yang dari Sulawesi Utara, itu nyinden pada almarhum Seno Nugroho. Itu ya menjadi sinden yang sangat kondang di Jawa. Nah, yang seperti itu para pecinta penonton wayang itu meskipun status ya walah penontonnya begitu, tapi tetap ada rutinitasnya. Jadi yang tua-tua mungkin meninggal ganti gitu. Oke, terima kasih. Mengondisikan penonton dengan menghadirkan sinden, karena memang sindennya tidak harus dari Jawa, tapi ada juga sinden yang dari luar negeri, bahkan dari Sulawesi Utara yang disampaikan oleh Pak Afendi. Ini terobosan untuk membuat penonton jadi lebih betah gitu nontonnya. Baik, terima kasih Pak Afendi. Ini masih ada pertanyaan untuk Bu Musdika. Apakah kalau lagu-lagu Mandar yang mengekspresikan maskulinitas, kepahlawanan, heroisme itu juga sudah sempat ditelisik oleh Bu Musdika? Halo, ya. Ya, soal apa tadi? Tapi saya tidak terlalu. Nah, lagu-lagu Mandar itu apakah ada juga yang mengisahkan tentang kepahlawanan, maskulinitas, keperkasaan gitu? Iya, kalau soal kepahlawanan tadi ada, saya sudah sampaikan tadi, Ibu, mengenai misalnya Topolewe di Balitung itu tadi, bagaimana seorang pahlawan yang setelah dibuang ke Belitung kemudian kembali dan itu penuh dengan simbol-simbol yang sangat bagus untuk kaji. Lalu soal apa tadi? Yang kedua soal kepahlawanan tadi sudah terjawab, Bu. Kepahlawanan, maskulinitas, keperkasaan itu sudah. Ya, keperkasaan dalam pengertian misalnya keperkasaan seorang pelaut itu banyak dalam lagu-lagu Mandar, karena memang di dalam di Mandar itu sangat dekat dengan itu tadi budaya maritim. Jadi kemampuan mereka menaklukkan lautan itu sangat banyak di Mandar. Kemudian juga dalam beberapa karya sastra itu berkaitan, misalnya kata dalam papasang inditi atau muane bana putih sarana melok ditinggak melok di lango-lango. Tomuane di situ bukan tomuane itu ada dua, ada tomuane laki-laki, ada tomuane. Tomuane itu kesatria, jadi dia bukan hanya laki-laki tetapi perempuan pun kena di situ. Jadi ya
di situ kesatria eh, tidak hanya menyimbolkan dia laki-laki, tetapi juga menyimbolkan tentang keperkasaan Ya. perempuan. Karena di Mandar itu ada beberapa tokoh tokoh pahlawan itu, misalnya pahlawan nasionalnya di Mandar itu namanya Ibu Andi Depu, dia perempuan. Lalu ada beberapa, misalnya Pocadia itu tokoh-tokoh yang berkaitan dengan bagaimana kejujuran dan keadilan seorang tokoh pemerintah di Mandar itu. Dan saya kira ada beberapa banyak soal itu. Mungkin di lain waktu kita akan membicarakan soal itu. Tapi yang jelas kalau ditanya ada ya, saya kira ada Jadi beberapa. menarik konsep apa namanya kesatria itu tidak hanya merujuk kepada gender tertentu ya, tapi juga apa namanya tidak hanya direpresentasikan oleh lelaki, tapi juga oleh perempuan. Baik, ini sampai 110 tadi peserta kita hari ini, luar biasa. Ini pertanyaan terakhir untuk Prof. Saifuddin dari Prof. Novi gitu ya. Apakah ada resistensi dari amuk yang ada dalam berbagai hikayat atau manuskrip yang sudah pernah dikaji oleh Prof. Saifuddin? Belum, jawabnya belum. Tetapi sekarang memang nanti di dalam buku itu ada pendapat-pendapat yang dalam bentuk kajian-kajian personal tentang amuk, resistensi tentang amuk yang ada di dalam hikayat itu. Nanti mungkin lebih jelas, belum dapat saya sampaikan sekarang, tapi nanti kalau sudah bukunya beredar baru dapat dinikmati, saya kira itu. Bukunya berarti layak dinanti nih, karena Iya, dilarang beredar ya ketika masa Pilpres, dan mungkin menunggu setelah ini ya, situasi lebih kondusif. tapi yang jelas nanti undang beredar pada saat Mukernas di Palembang. Itu memang kami tunggu suasana itu. Oke, baik, mudah-mudahan bisa rilis bukunya pada saat Munas Hizki ya di Palembang. Baik, terima kasih kepada Pak Saifuddin, kepada Pak Afendi, kepada Bu Musdikawati atas berbagi pengalaman tentang nilai-nilai lokal yang luar biasa. Kita ini berselancar dari Sumatera ke Sulawesi Barat, ke Sulawesi, kemudian kembali lagi ke Jawa dengan membawa nilai-nilai yang sangat berkesan, dan mudah-mudahan tukar tutur sastra sesi keempat pada bulan April 2024 ini juga banyak memberi kita inspirasi untuk menengok kembali apa yang kita miliki dan menarasikan kembali, menuliskan ulang jadi buku dan bisa dikonsumsi oleh banyak pihak. Terima kasih sekali lagi untuk peserta. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir, tautan daftar hadir. Silakan bisa diisi. Baik, teman-teman, ini sudah pukul 11.53 waktu Indonesia bagian Barat. Sekali lagi terima kasih atas kesediaan para narasumber yang sudah mengisi tukar tutur sastra sesi keempat, dan juga kehadiran teman-teman yang memberikan banyak sekali pertanyaan dan juga konfirmasi dan juga pernyataan terkait apa tadi yang sudah kita bahas. Terima kasih sekali lagi. Izin saya tutup, atau kita harus berfoto bersama dulu, Mas Muslimin? Atau sudah tadi di foto-foto, Mas Ferry? Foto bersama, mungkin ada closing statement dari Prof. Novi dulu, Bu Ari. Ya. Prof. Novi? Tadi Prof. Novi menyampaikan ditutup saja dulu, ditutup saja begitu. Oh, baik. Baik. Bisa berfoto bersama dulu saja Foto ya. bersama dulu kalau gitu, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon mengaktifkan kamera ya. Kita berfoto bersama sejenak. Baik, yang on kamera hanya satu slide, sebentar Bapak Ibu. 1, 2, 3. Orang, itu orang. Ya. Sudah, Mas Muslimin? Mas Muslimin? Baik, sudah Ibu. Bu Ari, silakan. Terima kasih
Ya, teman-teman, dan kita tunggu lagi tukar tutur sastra sesi 5 pada bulan Mei 2024. Gitu, dalam keadaan sehat walafiat dan kita bisa bersemuka lagi secara virtual. Saya Amin. akhiri. Allah. Selamat siang, selamat beraktivitas semua. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Prof. Van. Sampai ketemu Sama-sama. Terima semuanya. kasih Mbak Afendi, Bu Terima Sri, terima kasih. kasih. Prof. Farida, Prof Novi sehat selalu. Mohon maaf lahir batin, Prof Novi. mohon maaf lahir batin. Pak Bapak Tomo, Bu Ari, terima kasih. Ya, selamat siang. Mohon pamit. Mas Ferry. Ya. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Bapak Ibu sekalian. Ferry Mbak apa Rita, kabar? terima kasih Mbak Rita. Mbak hadir di Palembang ya nanti ya. Oh Semuanya. iya, semuanya wajib. Ya wajib. Tapi ini luar biasa Mbak. Saya kan sering juga nonton tapi enggak bisa ini karena sambil ada kerjaan yang lain. Jadi saya perhatikan bagus juga kerjaan tukar tutur ini kan para ketua Ketua Komisariat. itu Ya. luar biasa Mbak. Mereka diangkat juga jadi ya kan. Ya. Jadi kita nanti bisa di akhirnya itu kesemestaan sastra, Mbak Rita. Jadi dari Kesemestaan berbagai wilayah di Indonesia gitu. Oke. Menggali Pokoknya lokal-lokal wisdom. Lokal, iya, iya. Sip. Sampai ketemu, saya mau Mohon pamit, jatuh, Prof. Prof Novi. Novi. Pamit, Bapak Ibu. Teman-teman semuanya, Iya, Pak Tomo. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu, mohon izin keluar. Iya, sama-sama. Baik, salam Mohon sehat izin. Bapak Ibu sekalian. Sampai ketemu Ya. kembali. Izin menutup Zoom meeting.